Belum selesai itu, selesai dari mana? Belum selesai. Karena konten saya dilaporkan katanya ujaran kebencian. Padahal saya meluruskan bahwasanya wudhu bukan baptis, itu untuk umat loh. Biar umat jangan tersesat. Neng cari lagi aja, nyari domba aja. Yang melaporkan siapa, Bang? Udah, Bang Barokah. Bang Barokah udah. Yang melaporkan saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim, istighfar. Judul pelaporannya. Udah istighfar, dua-duanya istighfar. Udah. Bang Langit. Udah. Ya, saya jelaskan lagi ya. Tadi si Unirifa dia bilang ketika di Japri, saya punya jawabannya kalau itu jawaban salah. Jawaban salah itu. Yang benar gimana? Ya, yang benar gimana? Nih saya jelaskan. Saya tahu ilmunya, tapi saya tunggu kalian ini dari tadi ngomong. Beberapa orang ini ngerti nggak ilmunya? Dari tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jelaskan ya. Dan itu salah ya. Kalau jawabannya begitu salah, berarti urusan belum selesai. Kenapa? Otak dalam kesalahan. Beralibi dalam kesalahan nggak bisa, nggak boleh. Jadi baptis itu digunakan untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan apa Bang, biar mau dijelaskan nih Bang. Saya nanti yang nanggapin ya. Biar saya nanggapin. Apa Timore saja. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, tentunya kita sering sekali membaca, mendengar di mana firman Tuhan katakan orang buta menuntun orang buta. Sering kali kita lihat ya. Di dalam Alkitab sering banget kita membaca firman Tuhan yang mengatakan orang buta menuntun orang buta. Dan para pendeta hamba Tuhan juga para penginjil termasuk orang Kristen awam sangat sering memperdengarkan firman Tuhan ini, yaitu orang buta menuntun orang buta. Bapak Ibu, di video kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada segerombolan bapak-bapak yang lagi berdebat mengenai baptis dan wudhu. Ada yang mengatakan baptis dan wudhu itu sama. Ada yang mengatakan tidak sama. Tetapi kalau mereka mau jujur, antara baptis dan wudhu itu tidak akan sama. Tidak akan pernah sama. Mau dibahas dalam bentuk apapun. Mau dikaji dengan cara apapun. Mau dipakai ilmu dengan ilmu yang bagaimanapun. Tetap antara wudhu dan baptis itu tidak akan bisa sama. Lalu Bapak Ibu, oleh sekelompok bapak-bapak yang begitu benci terhadap kekristenan, mereka mencoba untuk menyamakan antara baptis dan wudhu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau bagi saya pribadi, antara wudhu dan baptis tidak akan sama. Seperti saya katakan tadi, orang buta menuntun orang buta. Semakin mereka luruskan, semakin bengkok pembahasan mereka. Bukannya semakin lurus mengarah kepada kebenaran, tetapi justru menjerumuskan mereka sendiri kepada yang tidak benar. Tidak bisa lurus. Semakin diluruskan, semakin bengkok, semakin bengkok, semakin bengkok, semakin tidak ketemu, dan tanpa disadari oleh mereka, Bapak Ibu, nyemplung ke neraka. Begitu benci sekali mereka terhadap kekristenan. Jadi semua istilah-istilah yang ada di Alkitab ingin mereka ambil, saudara. Ya, ingin mereka ambil, ingin mereka adopsi. Tetapi ya, mereka sering memperdengarkan, memperlihatkan, mereka sering sebarkan isu bahwa kitalah yang memakai cara-cara mereka, mengambil istilah-istilah mereka. Kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, kapan iman, agama, kepercayaan mereka muncul? Bagaimana caranya? Duluan kita yang datang, lalu kita mau mengambil punya mereka yang datang jauh setelah kita. Apa tidak kebalik? Ya, apa tidak kebalik? Semua yang ada di dalam istilah kekristenan, istilah dalam Alkitab, mereka yang adopsi, mereka yang ambil. Tetapi di bangsa dan negara ini, sebagaimana kita ketahui sama-sama, Bapak Ibu, ya, sebagaimana kita ketahui sama-sama, hukum penistaan agama itu
Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Nah, saudaraku, supaya tidak berlama-lama, mari kita simak bagaimana cuplikan videonya. Mari kita lihat sama-sama. Kalau kami tidak tahu, jelaskan. Gitu. Udah, Bang Indra, Bang Barokah, udah. Ini Ini- permasalahan lagi, udah. Ini kenapa ngotot masalah itu aja yang dibahas? Udah. Ya. Yang lain lah bahas lah. Oke, dan tadi dari saya Udah. belum selesai itu, selesai dari mana? Belum selesai, karena konten saya dilaporkan katanya ujaran kebencian, padahal saya meluruskan bahwasanya wudhu bukan baptis, itu untuk umat loh, biar umat jangan tersesat. Neng cari lagi aja, cari domba aja. Yang melaporkan siapa bang? Udah, Bang Barokah. Yang melaporkan. Bang Barokah udah. Yang melaporkan saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim, istighfar. Judul pelaporannya, Tidak tahu. judul pelaporannya. Udah istighfar, dua-duanya istighfar. Ujaran kebencian. Udah. Bang Langit. Udah. Ya, Oke, saya jelaskan lagi ya. Tadi si Unirifa dia bilang ketika di Japri, oh saya punya jawabannya kalau itu jawaban salah. Jawaban salah itu. Yang benar gimana? Ya, yang benar gimana? Ini saya jelaskan. Saya tahu ilmunya, tapi saya tunggu kalian ini dari tadi ngomong. Beberapa orang ini ngerti nggak ilmunya? Dari tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jelaskan ya. Dan itu salah ya. Kalau jawabannya begitu salah, berarti urusan belum selesai. Kenapa? Otak dalam kesalahan. Beralibi dalam kesalahan nggak bisa, nggak boleh. Jadi baptis itu digunakan untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan Gak apa-apa bang, biar mau dijelaskan nih bang. Saya nanggapin ya, saya nanti yang nanggapin ya. Dari dulu. Biar saya cuma nanggapin. apa Timore saja. Ya. Kalau pendapat saya lebih bagus Anda buat konten untuk membantah itu aja lebih Udah, bagus. enggak apa-apa. Sudah saya bikin dilaporkan. Jangan gitu. Udah. Lanjut. Bang Indra, lanjut Bang Indra. Saya akan jelaskan secara keilmuan. Ini penyesatan. Saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Ini penyesatan. Lanjut. Iya nggak apa-apa bang. Nanti Dijelaskan gini, dulu, Bang jangan Indra. ambil kesimpulan. Aduh, ini rame banget ini yang ngomong ya. Ini yang mau ngomong berarti yang mau berdebat dengan Bang Indra ya, fix ya. Yang ngomong sekarang ini yang mau berdebat dengan Bang Indra. Kalau nggak mau berdebat nggak usah ngomong mending. Kalau M3 Kan saya begitu. tahu dari dulu dia tim hore saja. Ya apa bunyi-bunyian lah. Kayak burung beo. Bang Indra silakan kasih tesis, nanti izinkan saya kasih Oke. tesisnya juga. Silakan Bang Indra. Jadi baptis itu silakan dicek. Ya tapi kalau dicek pun kalau bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Kalau nggak bisa ya percuma. Buta huruf gimana? Ya. Baptis itu adalah kata Yunani yang sepadan dengan Ibrani tevilah. Walaupun di Septuaginta atau di Perjanjian Baru, setiap yang diterjemahkan baptis ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani itu pasti dalam bahasa Ibrani tevilah. Tevilah itu apa? Adalah mandi, mensucikan diri. Ketika orang-orang Israel itu tidak menemukan tidak menemukan sumur, sehingga mereka maka dia menceburkan seluruh bagian tubuhnya di air yang mengalir. Itu namanya baptis. Nah kalau ada orang yang sudah saya kritik masih ngotot, itu kan sama-sama mensucikan. Baptis adalah wudhu. Dari awal tadi saya katakan, baptis itu harus mencebur ke dalam sungai dan airnya harus mengalir. Kalau airnya nggak mengalir bukan baptis namanya. Berarti kalau disamakan dengan wudhu, Sueb ini mau sholat duhur sebentar ini misalkan, mau sholat duhur atau sholat asar, dia ke masjid bukan cari pancuran, dia cari kolam langsung nyelam di situ. Paham nggak? Karena wudhu itu beda dengan baptis. Baptis itu adalah mencelupkan keseluruhan tubuhnya di dalam sungai air yang mengalir. Nah wudhu begitu nggak? Saya tanya, ayo, ada yang bisa jawab nggak? Wudhu yang diajarkan Nabi seperti itu tidak? Ayo. Terus wudhu padanan katanya apa bang? Nah, bayangkan Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh sesama mereka ya, yang lagi diperdebatkan. Seperti saya katakan tadi, orang buta menuntun orang buta. Semakin diluruskan, bukannya lurus, tetapi justru semakin bengkok. Nah, kalau dibaptis, itu ada yang membaptis kita. Kalau berwudu, itu tidak ada yang mewudukan kita. Dia wudu sendiri. Kecuali ada orang yang mengajari, ya, yang mengajarkan cara dia berwudu.
Kalau orang tersebut belum paham tentang wudhu, tetap ada orang yang membimbing bagaimana cara wudhu yang benar, cara taharah yang benar, cara suci menyucikan, itu ada yang membimbing. Tetapi tetap juga tidak ada yang mewudhukan, dia wudhu sendiri, walaupun ada yang membimbing. Nah, berbeda dengan baptis, ada yang membaptis kita. Nah, mari kita lanjut lagi mendengar apa yang sedang mereka perdebatkan, Bapak Ibu. Nggak usah Aduh, ini kemana-mana. nanti dulu. Nggak usah. Itu nanti dulu kita bahas. Ada beberapa cara bersuci yang pernah saya tahu ya, Bang Indra, baik itu tefillah dengan mikveh atau baik itu yadayim dengan ra'at atau berbagai macam lah cara-cara bersuci. Cuman begini Bang Indra. Kalau memang mau diselaraskan antara baptis dan wudhu, jelas tidak bisa. Catat ya, itu jelas tidak bisa. Karena ada beberapa tata cara atau tata pelaksanaan yang berbeda, yang dimana cara itu tidak boleh diubah. Cara itu tidak boleh diubah, kan begitu. Sehingga dia tidak bisa sejajar, dia tidak bisa dianggap sama, kan begitu. Tetapi kalau saya bilang bahwa begini Bang Indra, dalam memaksudkan pernyataan itu dengan konotasi ya, di dalam ruang dialektik, bahwa itu bagian dari cara berdialektika atau seni dalam dialektika, misalnya, bahwa maksud sama itu bukan berarti sama secara liturgi, tetapi sama secara tujuan, misalnya. Tujuannya sama-sama bersuci. Contoh, kalau misalnya dikatakan begini, bahwa tefillah itu bersuci dengan cara menyemplungkan tubuh ke sungai. Bagaimana dengan mandi junub pada saat kita mau sholat Jumat? Kita tertidur, kita mimpi basah, kita diizinkan untuk nyemplung ke sungai, udah sah. Boleh. Nyemplung juga itu. Nah, itu juga sama-sama bersuci. Dalam konotasi sebagai seni dialektika, itu kira-kira bagaimana? Diperbolehkan atau tidak? Silakan Bang Indra. Ya, jadi begini, konteks baptis itu juga pernah dialami oleh David ya, oleh Daud. Jadi ini memang konteks bukan hanya terjadi di Perjanjian Baru. Artinya ini adalah salah satu salah satu bagian daripada agama yang dibawa oleh agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel untuk mensucikan diri. Sebenarnya baptis ini khusus dari sesuatu yang umum. Jadi umumnya dalam agama Yahudi itu bersuci itu ada dua, bersuci kecil dan bersuci besar. Bersuci kecil itu seperti di dalam Islam itu kayak wudhu. Mereka namanya apa saya lupa. Kebetulan saya lupa karena udah sekitar 3 minggu saya nggak belajar. Nah, bersuci besarnya yang setara dengan Islam itu mandi junub, inilah baptis. Dan mereka biasa melakukannya di sumur, ya. Mereka melakukan di sumur, yaitu dengan air yang mengalir dan membersihkan dari ujung rambut sampai ujung kuku, dibersihkan semua. Nah, tatkala sumur tidak ditemui, ya, maka solusi mereka adalah apa? Mereka mencari sungai, yaitu dengan cara apa? Mencelupkan seluruh bagian tubuhnya, yang dalam bahasa Ibrani disebut tevillah dan dalam bahasa Yunani disebut baptis. Inilah yang disebut tevillah atau baptis adalah solusi ketika tidak ditemukannya sumur untuk mandi, maka dia nyembur ke dalam sungai dan sungainya pun harus suci. Kalau misalkan sungainya itu tercemar limbah pabrik atau limbah di sana itu ada kandang sapi besar, itu pun nggak bisa. Jadi ya itu diatur di dalam Talmud biasanya, ya, dalam Talmud dan dalam Mishnah itu diatur masalah begituan, atau di dalam halakah, tata cara ibadah mereka, fikih ke dalam Islam. Kemudian artinya apa? Bisa kita temukan bahwasanya baptis adalah mandi besar, mandi junub, yang secara khusus dilakukan di sungai ketika tidak ditemukannya sumur atau tempat mandi lainnya, penampungan air. Sehingga mereka menceburkan dirinya secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kuku di dalam sungai dengan air yang mengalir tentunya. Oleh karenanya kalau ini disamakan dengan wudhu, tidak bisa selamanya. Ini penyesatan saya katakan. Kecuali ini disamakan dengan mandi junub, saya acungkan 2 jempol saya. Karena saya kalau 4 jempol berarti saya menghina, karena ini jempol kaki lainnya kan. Saya acungkan 2 jempol saya yang ada di tangan ini untuk orang itu. Karena apa? Ini baru pas. Makanya takallam bil ilmu, ngomong pakai ilmu.
Oke, Bang Indra, Jadi siap. punya kepentingan, bukan kepentingan kepada manusia. Kepada orang yang mendengarkan ini kasihan, sesat. Jangan sampai Sueb tiba-tiba langsung cari sungai, dier. Bahasa-bahasaan langsung sholat di masjid. Masjidnya banjir. Siapa mau ngepel? Bicara pakai ilmu. Jangan ngotot. Makanya orang-orang yang keberatan dengan saya ini bisa baca Ibrani nggak? Bisa baca Yunani nggak? Itu enggak lah. Beliau katakan takallam bila ilmu. Kalau bicara itu harus dengan ilmu. Kalau ngomong itu harus dengan ilmu. Tetap saya kembali kepada ayat yang saya baca di awal tadi Bapak Ibu. Apa itu Bang Fendi? Orang buta menuntut orang buta. Semakin diluruskan, semakin tidak lurus, semakin bengkok. Beliau menyamakan baptis dengan mandi junub. Ya jelas sekali tidak sama. Ya, tidak sama. Sama dengan ketika dia tidak terima antara baptis dan wudhu. Begitu juga baptis dan mandi junub. Itu tidak akan sama. Kenapa saya katakan tidak akan sama? Yang pertama sekali, kalau junub itu seseorang misalnya ketika dia balik, ya setelah dia balik, lalu dia mimpi basah, atau suami istri yang melakukan hubungan badan. Setelah suami istri tersebut melakukan hubungan badan, atau setelah seseorang itu mimpi basah, begitu dia bangun, dia tidak langsung bisa ambil air wudhu untuk sholat. Kalau dia lakukan itu, maka sholatnya tidak sah. Karena tubuhnya dalam keadaan tidak suci. Artinya tubuhnya dalam keadaan kotor. Atau bisa dikatakan juga dengan najis. Maka perlu orang tersebut atau yang bersangkutan mandi junub. Mandi besar. Ya, mandi besar istilah kata lain daripada mandi junub. Nah, sebelum dia melakukan mandi junub, dia tidak langsung nyemplung ke sungai, tidak langsung nyemplung ke air. Ada niatnya. Dia harus lakukan niat dulu. Kapan nawa itu terjadi? Kapan diniatkan? Kalau dia mandi misalnya di shower, di bawah shower, tidak nyemplung ke sungai atau tidak nyemplung ke laut, ya. Begitu dia mandi di shower, air pertama jatuh di kepala, begitu air jatuh di kepalanya, dia sudah langsung niat. Nawaitu. Nah, saya niatkan. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara niat mandi wajib, ya, atau mandi besar. Nah, silahkan diperhatikan, silahkan dilihat bagaimana niatnya seseorang berniat untuk mandi junub. Itu ada niatnya. Tidak ucu-ucu dia langsung nyemplung, tidak seperti itu juga. Ya, tidak seperti itu juga. Kalau dia tidak punya shower atau dia jauh daripada sungai, ada ember, air yang sudah ditampung di ember. Nah, lalu diambil gayung, air yang pertama jatuh di kepalanya. Begitu air pertama jatuh di kepalanya, langsung dia niat, nawaitu. Nah, itu niat mandi junub. Artinya Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan adalah antara mandi junub dan baptis itu tidak akan bisa sama. Makanya orang buta menuntut orang buta, ya itu tidak akan sama. Yang lebih simpelnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Berjalan di rel masing-masing, punya pegangan masing-masing, punya kitab masing-masing, punya Tuhan masing-masing, punya juru selamat masing-masing. Saudara-saudara kita umat Islam itu mengenal Tuhannya lewat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya mereka harus berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan pada hadis. Kalau kita mengenal Tuhan kita, menyembah Tuhan, itu lewat firman Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kita berpegang pada apa kata firman. Jadi ini tidak akan bisa dicocok logikan. Tetap tidak akan ketemu. Dari segi agama itu sudah beda. Satu agama Islam, satunya agama Kristen. Itu sudah berbeda. Lalu dari segi kitab suci, itu sudah jauh sekali berbeda. Ya, kitab suci kita Bapak Ibu, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menuntut kita, kamu harus belajar ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Tidak. Jadi kita untuk mengenal Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, supaya kita lebih melekat dengan Tuhan, itu kita tidak sulit Bapak Ibu. Tuhan tidak mempersulit kita.
Apalagi Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Apalagi ini zaman internet. Sangat gampang kita dapatkan Alkitab, sangat gampang kita membaca Alkitab. Kapanpun kita mau membaca Alkitab, itu bisa. Karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Sehingga kita tidak perlu lagi penafsiran ini, tidak perlu lagi ilmu ini yang membuat seseorang itu mumet, benar-benar mumet untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu untuk memahami kitab sucinya, maka sering sekali kita melihat di perdebatan-perdebatan, mereka tidak bisa membaca sembarangan. Kamu harus pakai ilmu ini, kamu harus belajar ilmu nahu dulu, kamu harus belajar soraf dulu, nanti kamu harus lihat ulama berkata apa, ulama A berkata apa, ulama B berkata apa, nanti ijtima ulama bla 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 bla, sebagainya dan sebagainya. Habis waktu di situ, kapan dia baca itu kitabnya? Nah, kira-kira begitu, saudaraku. Jadi mari berjalan di rel masing-masing. Nah, istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab, ya kalian mau pakai ya silahkan, bagi kami itu no problem, ya tidak ada masalah bagi kami kalau kalian mau pakai istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi apa yang lagi mereka perdebatkan. Ini benar-benar seru luar biasa, saudaraku. Saya jarang-jarang menanggapi seperti ini. Bang Indra, jadi gini Bang Indra, satu lagi. Begini Bang Indra, bantahannya sedikit. Bahwa kalau memang antara tefillah dengan baptis, tefillah yang dilakukan oleh Yahudi dengan baptis yang dilakukan oleh Kristen itu tidak juga boleh selaras loh. Contoh misalnya dalam pembaptisan Yohanes, itu dalam tata pelaksanaannya itu ada bilisan juga ya, dengan menggunakan lisan ya, dengan mengucapkan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bisakah ini disejajarkan dengan tefillah yang dahulu dilakukan oleh Yahudi? Mereka tidak menyebut Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada yang dibaca. Berarti baptis dan tefillah tidak setara juga dong. Sebenarnya saya mau ke situ, tapi Bang Neflus sudah potong. Lebih baik saya menjelaskan, bukan saya coba. Silakan. Ketika ada seorang muslim misalkan menyamakan baptis dengan wudhu, seandainya benar baptis itu sama dengan wudhu, Anda harus tahu yang punya ritual baptis itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Dan baptis Yahudi dan Nasrani itu beda. Nah, hendak kau samakan yang mana? Yang sama dengan Islam itu baptisnya Yahudi atau Nasrani? Belum selesai juga kan, nggak akan kelar. Makanya saya katakan memang beda. Kenapa? Kalau baptisnya orang Yahudi harus di sungai, di air yang mengalir. Karena baptis itu adalah ketika tidak ditemukannya sumber-sumber air untuk mandi, maka mereka mencari air yang mengalir, yaitu sungai. Nah, kalau Nasoro kan tidak. Kolam yang tidak mengalir airnya pun bisa. Walaupun 100 orang, 1000 orang. Bahkan ada yang inisiatif lagi, model yang terbarukan, yaitu dipercikan. Nah, itu beda. Nah, itu beda. Jadi artinya apa? Iya, aku potong. Kalau tadi kau punya definisi ya dari dua statement yang kau keluarkan itu kan berbeda gitu. Artinya kalau sebagai sorry nih ya, aku gitu mungkin nggak semua muslim gitu kan. Tapi kalau assalamualaikum langsung kau begitu itu tidak punya adab sekali kau. Bukan. Terserah masuk kan? Ngomongin adab. Maksudnya iya. Cuma baru masuk langsung. Tadi kau bilang tadi itu lebih cerdas. Kau lebih ini itu. Di situ loh yang orang dari awal. Salam dulu. Udah deh lu resek. Makan adab, utamakan adab. Ulang dari awal. Saya bicara tidak ada kamu. Jangan bertengkar. Bukan Bang. Dia pinter boleh. Ditonton orang banyak di bawah. Itu jangan Bang. Itu dengar gitu. Ya. Ini Bang Indra ya, teman-teman dengar. Teman-teman dengar. Orang Bang gitu. Pinter bisa boleh. Dengar ya. Orang nggak curi jempol kalau dia pinter, tapi dia ngerasa pinter Bang. Dengar gitu. Dulu, dengar. Jangan Bang. Indra, ini untuk Bang Indra dan Bang Sueb dengar ya. Mereka ini adalah orang-orang yang punya banyak saham dalam membantah subhat-subhat Kristen. Itu juga kita harus catat. Mereka ini orang lama, senior setingkat dengan Bang Juma itu lamanya, dengan Bang Yonatan Nandar, dengan Bang Valen, itu setingkat. Mereka punya banyak saham untuk membantah subhat Kristen, dan banyak juga yang mualaf karena mereka. Jadi jangan kita juga begini, saya tahu perasaan ini, saya tahu suasana ini yang sedang terjadi apa. Tetapi dalam hal ini saya melihat, kenapa saya nggak berani banyak komentar, karena ini orang yang memberikan kritik, bukan orang yang baru dalam dunia debat. Dan bukan orang yang sekelas jemaat, bukan ini yang sedang mengkritik ini.
Sama seperti para ulama yang saling mengkritik misalnya, terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan selisih pendapat, sama itu. Kita sebagai makmum para ulama melihat perdebatan misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik misalnya, apakah kita mau komentar? Mau kita salahkan Imam Syafi'i? Kita benarkan Imam Malik atau begitu juga sebaliknya, kita benarkan Imam Malik, kita salahkan Imam Syafi'i. Padahal dua orang ini sama-sama orang yang berilmu banget. Nah itu maka saya bilang, makanya ya perlu kehati-hatian juga dalam menangkap Begini, Bang Neflos, mohon maaf. kritikan guru-guru kita. Mempersingkat waktu begini. Nggak usah kita bicara pribadi. Assalamualaikum Dari tadi saya tidak pernah bicara wabarakatuh. Kan pribadi. ini udah selesai. Waalaikumsalam Nggak warahmatullahi ada selesai, belum selesai. Salah semua, gimana, kalau selesai Indra? gimana? Udah satu-satu ngomong. Kita beradab, kita beradab ya, kawan-kawan. Sendiri gue yang klarifikasi. Lu ngatain sama teman gue bunyi-bunyian. Gue seneng bunyi. Ade, udah Dek. Gue seneng bunyi-bunyian. Lu mau apa lu? Dek, tolong Dek. Udah. Kita Ade, kalau Gini, apa yang saya katakan, Aki, kalau dapat kita berlemah lembut ya satu sama lain. apa yang saya katakan mengenai baptis bukan wudhu, itu salahnya di mana? Dikritik aja di situ. Saya dari tadi tidak sebut nama orang kan? Itu aja. Yang saya katakan wudhu, kan ada orang mengatakan wudhu sama dengan baptis. Saya berpendapat, saya luruskan, wudhu beda dengan baptis secara keilmuan. Anda kalau tidak setuju, tidaklah setuju dengan pendapat saya, sampaikan secara ilmiah, bukan malah memancing saya untuk mengatakan nama pribadi orang, dan kau memancing untuk menarik-narik pribadi saya, nggak bisa. Apa yang saya katakan itu salahnya di mana? Sampaikan aja. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Bang Indra, saya izinkan Host bisa naikkan dulu Bang Albi di ya, bawah. izinkan Siapa? Naikkan Bang Albi di bawah. Bang Ya. Albi. Kawan-kawan makin seru ribut mereka ya, ini gara-gara ulah Zulkifli yang mengatakan umat Islam dibaptis 5 kali sehari. Nanti kita lihat ya videonya ya. Qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Saya Ya, ini live loh kawan. Jadi ada Sueb dan Indra Mose tidak setuju dengan pernyataan Zulkifli. Maka mereka ribut karena Zulkifli memang penyesat. Hanya 2 yang waras dari 100 orang. Bang Indra, begini, saya wakili teman-teman ya, begini. Mungkin teman-teman atau beberapa muslim menganggap begini, ada kecurangan dalam kritikan Bang Indra. Bahwa Bang Indra mencoba untuk menghilangkan ya, konotasi yang disampaikan oleh seseorang bahwa baptis itu sama dengan wudhu, yang mana konotasinya itu merujuk kepada tujuan bersuci. Jadi semua orang, beberapa orang juga paham bahwa tata pelaksanaannya jauh berbeda. Tata pelaksanaan jauh berbeda, tetapi ada kesamaan sedikit di situ, kesamaan dari sisi tujuan. Nah itu yang secara adil seharusnya disampaikan juga mungkin bagi teman-teman ini Bang Indra, bahwa mereka menginginkan seperti ini. Seharusnya Bang Indra kalau memang berbeda, tetapi Bang Indra juga harus memastikan apa tujuan seseorang ini mengatakan bahwa baptis dan wudhu sama. Tujuannya apa? Kalau misalnya Bang Indra menganggap bahwa tujuannya menyamakan secara keseluruhan, saya kira mungkin enggak seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita lengkapi bahasanya bahwa kalau maksud seseorang ini mengatakan bahwa Tadi saudara dikasih Tuhan pernah mencintai Jalha Baget, kita sudah sama-sama menyimak dan itu belum selesai Bapak Ibu. Nanti saya akan lanjutkan lagi ya, dan nantinya di cuplikan yang kedua akan diberikan reaksi oleh Bang Rudi Yohanes sang debater. Terima kasih. Tetap seperti yang saya bilang tadi, orang buta menuntut orang buta tidak akan nyampe ke tujuan. Sama-sama yang tidak punya ilmu, tetapi mereka sok hebat, sok pinter karena memakai bahasa-bahasa istilah, karena pinter dalam ngomong bil lughah al-arabiyah, dalam bahasa Arab, segala macam bla 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 bla. Bagi kita Bapak Ibu cukup apa kata firman Tuhan. Pegangan kita firman Tuhan. Pegangan kita itu bukan penafsir ini, penafsir ini, penafsir ini. Pegangan kita bukan si A didengar dari si B, dicomot dari si C, dicomot dari si D, dicomot dari si E, dicomot dari si F, dicomot dari si G. Tidak. Iman percaya kita orang Kristen berdasarkan apa kata Alkitab. Kita dengar apa kata Alkitab, kita taati apa kata Alkitab, dan kita lakukan apa kata Alkitab. Pergilah, beritakanlah Injil. Ini kita lakukan karena ini adalah perintah yang ada dalam Alkitab.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kita lakukan karena inilah kata Alkitab. Kalau mereka mau mengambil istilah-istilah kita, Bapak Ibu silahkan, monggo. Ya, monggo. Tidak ada masalah bagi kita. Bahkan kalau mereka mau masuk Kristen pun, ayo silahkan masuk supaya kalian lebih afdol, ya. Tidak cocok logi lagi. Karena selama ini selalu cocok logi. Tidak akan ketemu-ketemu. Baik saudaraku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadim. Terima kasih.